Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kuliah kita perpindahan panas dengan topik tebal kritis isolasi. Perhatikan selapis isolasi yang dipasang sekeliling pipa bundar seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar isolasi ya, yang dipasang pada pipa, di mana jari-jari dalamnya RI, kemudian suhu dinding dalam isolasi adalah TI, kemudian RO adalah jari-jari luar isolasi. Kemudian temperatur lingkungan adalah ini ya, temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan atau temperatur Pulida ya. Nah, dari gambar kita peroleh bahwa jaringan termal perpindahan kalor gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dari TI ya, dari TI sampai ke sini ya, dari TI sampai ke sini ini adalah konduksi ya. Ini ya, dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini itu adalah konduksi. Ini ya, berarti tahanan termal konduksinya ini ya. Sementara dari sisi luar isolasi dengan lingkungan, temperatur lingkungan adalah ini ya. Kita dapatkan tahanan termal konveksinya ini ya. Nah, sehingga laju perpindahan kalor atau Q bisa kita hitung dengan persamaan rumus untuk konsep tahanan termal, di mana Q sama dengan beda suhu menyeluruh dibagi jumlah tahanan termal ya. Jadi beda suhu menyeluruhnya itu adalah TI dikurang temperatur lingkungan ya, ini dibagi jumlah tahanan termal. Ini tahanan termal pada konduksi, ini tahanan termal pada konveksi. Atau rumus ini boleh kita tulis dalam bentuk lain, yaitu Q sama dengan 2PL kali TI kurang temperatur lingkungan dibagi ini tahanan termal pada konduksi ditambah tahanan termal pada konveksi. Dari persamaan di atas, untuk mendapatkan jari-jari luar isolasi RO agar perpindahan panas maksimum, maka persamaan tersebut kita diferensialkan terhadap DR sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh nanti kondisi maksimum adalah ini menghasilkan jari-jari luar isolasi sama dengan perbandingan konduktivitas termal K dengan koefisien konveksi H ya. Jadi ini diferensialkan ini ya, kita diferensialkan hasilnya ini ya. Silakan Anda buktikan ya. Baik, kita beri contoh ya. Hitunglah jari-jari kritis isolasi asbes dengan nilai K 0,17 watt per meter Celcius yang membalut pipa yang terkena udara kamar yang suhunya 20 derajat Celcius dengan koefisien konveksi H sama dengan 3 watt per meter pangkat 2 derajat Celcius. Hitunglah rugi kalor dari pipa yang diameternya 5 cm dan suhunya 200 derajat Celcius jika dibalut dengan isolasi pada jari-jari kritis dan tanpa kritis. Penyelesaian. Untuk menghitung jari-jari kritis isolasi dari asbes, ini rumusnya yaitu RO sama dengan K per H, di mana K sama dengan 0,17 watt per meter Celcius dibagi 3 watt per meter pangkat 2 derajat Celcius akan diperoleh 0,0567 meter. Kemudian kita ubah kesatuan cm dengan mengalikannya 100 ya, sehingga diperoleh RO 5,67 cm. Sementara jari-jari dalam isolasi RI yaitu 5/2 sama dengan 2,5 cm. Sehingga perpindahan kalor dapat dihitung dari persamaan sebelumnya, yaitu ini ya. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diperoleh ya. Di sini L kan nggak diketahui ya, panjang pipa. Maka kita pindahkan ke sebelah kiri, tanda sama dengan dia jadi bagi. Q per L sama dengan 2pi kali 200 dikurang 20 per ln ya, logaritma naturalis
5,67 dibagi 2,5 per 0,17 ditambah 1 per 0,0567 kali 3 sama dengan 105,7 watt per meter ya. Oke. Kalau tanpa isolasi, maka konveksi dari permukaan luar pipa dirumuskan seperti ini ya. Ini adalah rumus konveksi ya. Di mana A adalah luas perpindahan panas, itu rumusnya adalah 2πr kali L ya. Nah, sehingga diperolehlah Q per L ya sama dengan 3 kali 2pi kali R, R-nya adalah 0,025 kali selisih suhu 200 kurang 20 diperoleh 84,8 watt per meter ya. Nah, jadi dengan penambahan isolasi setebal 3,17 cm yaitu diperoleh dengan pengurangan jari-jari luar isolasi RO tadi 5,67 cm dikurang jari-jari dalam RI 2,5 cm, ternyata perpindahan kalor bertambah sebesar 25% ya. Jadi dari 84,8 watt per meter menjadi 105,7 watt per meter, ada penambahan sebesar 25%. Oke. Baik, kita lanjutkan konduksi dengan sumber kalor. Sebelumnya kita sudah mempelajari konduksi tanpa sumber kalor ya. Hari ini kita akan coba menjelaskan konduksi dengan sumber kalor. Pertama pada dinding datar ya, dan dengan sumber kalor. Nah, ini dinding datarnya ya. Dinding datar dengan tebal 2L, temperatur sisi kiri T1, temperatur sisi kanan T2. Dari dinding datar ya, dari dalam dinding datar ada kalor yang dibangkitkan persatuan volume ya. Nah, kita lihat penurunan dari persamaan untuk dinding datar ya dengan sumber kalor ya. Nah, dengan menggunakan persamaan diferensial konduksi satu dimensi keadaan tunak dengan kalor yang dibangkitkan, ini rumus umumnya ya, rumus umum. Rumus ini boleh kita ubah menjadi ini ya, d kuadrat T per ds kuadrat sama dengan min Q dot K, min Q dot per K ya. Nah, tinggal pindahkan aja ini, pindahkan ke sebelah kanan dari tanda sama dengan ya. Kita dapatkan ya ini ya, kita dapatkan rumusnya ini ya. Baik, penyelesaian umum dari persamaan ini adalah ya dengan mengintegrasikan dua kali, maka kita peroleh T sama dengan min Q dot per 2K kali X kuadrat ditambah C1X ditambah C2. Kita tulis persamaan A ya. Nah, baik. Di sini ada C1 dan C2. Jadi C1 dan C2 itu adalah konstanta ya, yang dicari dengan menggunakan syarat batas. Ada dua syarat batas. Pertama, X sama dengan 0. Berarti sini ya, X sama dengan 0. Ini X ya. X sama dengan 0, di mana T-nya sama dengan T1 ini ya. Kalau kita masukkan ke persamaan A ya, dengan memasukkan harga X sama dengan 0, maka kita peroleh C2 sama dengan T1. Syarat batas yang kedua yaitu X sama dengan 2L. Berarti X sama dengan 2L adalah di sini ya. Nah, ini yaitu T-nya sama dengan T2. Kalau kita masukkan lagi ke persamaan A, maka kita dapatkan T2 sama dengan min Q dot ya per 2K kali 2L kuadrat ditambah C1 kali 2L ditambah T1. Penyelesaiannya dari sini nanti ya, kita dapatkanlah konstanta C1, di mana C1 sama dengan QL per K ditambah T2 kurang T1 per 2L ya. Ya, tinggal pindahkan aja, ini pindah kemari ya. Ini pindahkan kemari jadi positif, ini pindah kemari jadi negatif ya. Nah, dengan memasukkan harga C2 dan C1 ya, maka kita perolehlah ya. Jadi kita perolehlah persamaan distribusi temperatur ya, yaitu T sama dengan min QX kuadrat per 2K ditambah QL per K ditambah T2 kurang T1 per 2L kali X ditambah T1 ya.
Jadi dengan dengan memasukkan harga C1 dan C2 ke persamaan A, kita peroleh ini ya. Kalau X sama dengan L di tengah, maka T sama dengan temperatur TO, kita sebut suhu pada pusat. Ya, jadi gambar ini ya. Ini X sama dengan L ya. Berarti ini dia ya. Temperaturnya sama dengan TO. Kita masukkan harga X sama dengan L ke persamaan A, maka kita dapatkan nanti hasil akhirnya adalah TO sama dengan QL kuadrat per 2K ditambah T1 tambah T2 per 2 ya. Ini. Kalau kita menggunakan gambar ini ya, kalau kita menggunakan gambar ini di mana T1 dan T2 itu sama dengan suhu dinding ya, TW ya. Jadi kita ganti ini T1 dengan TW, T2 kita ganti dengan TW, maka kita perolehlah suhu pada pusat ya, suhu pusat pada dinding datar, yaitu ini ya, TO sama dengan min QL kuadrat per 2K ditambah TW ya. Nah, ini T1 nya kita ganti dengan TW, ini kita ganti juga dengan TW. Berarti kan 2 TW ya, 2 TW per 2 kan gitu ya, 2 dengan 2 habis ya. Maka persamaannya ini ya. Jadi suhu pusat pada dinding datar dirumuskan seperti ini ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat nanti contohnya ya. Kita lanjut dulu silinder dengan sumber kalor ya. Tadi dinding datar dengan sumber kalor ya. Perhatikan gambar. Ini ada silinder, panjangnya L ya. Kemudian jari-jari apanya RO ya. Jari-jari RO ya. Kemudian temperatur permukaan silinder TW ya. Di lingkungannya ini ada fluida dingin ya. Fluida dingin berarti di dalam silinder ini ada timbul kalor yang dibangkitkan sebesar Q dot ya. Untuk menyelesaikan silinder dengan sumber kalor, maka kita menggunakan persamaan diferensial satu dimensi dan tunak dengan kalor yang dibangkitkan pada silinder. Rumusnya ini ya. Ini untuk satu dimensi ya. Oke. Dari rumus ini nanti akan kita dapatkan ya penyelesaiannya ya. Jadi ini apa, kita integral dari integral pertama kita dapatkan ini ya. Integral selanjutnya kita peroleh ini. Jadi temperatur ya sebagai fungsi R sama dengan min Q dot per 4K kali R kuadrat ditambah C1 ln R tambah C2. Kita tulis persamaan B ya. Silakanlah Anda buktikan ini ya. Ini kan matematik aja ya, matematik biasa aja ya. Ya, integral 2 kali ya kita peroleh ini ya. Baik. Untuk mendapatkan konstanta C1 dan C2, kita juga menggunakan kondisi batas atau syarat-syarat batas ya. Yang pertama dt per dr itu sama dengan 0 pada R sama dengan 0 ya. Dan D dan T sama dengan TW pada R sama dengan RO. Jadi pada gambar ini kita lihat apabila R-nya sama dengan 0 berarti di sini ya. R sama dengan R sama dengan 0 ya. Berarti di sini dt per dr ya. dt per dr sama dengan 0 apabila R-nya sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan RO, ini berarti temperaturnya ini T sama dengan TW ya. Gitu ya. Jadi dengan catatan bahwa pada R sama dengan 0 itu C1-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau Anda masukkan ke persamaan B, ke persamaan ini ya, R-nya sama dengan berapa tadi? 0 ya, R sama dengan 0 itu C1-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau pada T sama dengan TW, R-nya sama dengan RO. Jadi kita masukkan ke sini ya. Ini kan 0 ya, C1 kan tadi 0. Jadi R sama dengan RO, RO-nya kita ganti ini ya, kita ganti. Ini RO kita ganti ya. T-nya ini kita ganti dengan TW ya. Maka dapatlah C2. C2 ini pindah ya, jadi positif. Maka didapatkan ini ya.
Jadi C2 sama dengan TW ditambah Q dot per 4K kali RO pangkat 2. Jadi kalau kita masukkan harga C1 dan C2 ke persamaan B, maka diperoleh ini ya. Diperoleh persamaan ini ya. T ya ini fungsi dari R ya kan gitu maksudnya. Sama dengan min Q per 4K kali R kuadrat ditambah TW ditambah Q dot per 4K dikali R kuadrat ya. Ini nilai C2 ya. Nah, kalau C1 kan tadi 0 ya. Nah, dari persamaan ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan bentuknya seperti ini ya. Jadi Q dot RO pangkat 2 per 4K kali 1 kurang, kita buat ini perbandingan ya, R pangkat 2 per RO pangkat 2 ditambah TW. Jadi ini dengan ini kita jadikan bentuknya seperti ini ya. Nah, silakan buktikan sama kan nanti ya. Oke. Baik. Pada R sama dengan 0, pada R sama dengan 0, maka T sama dengan pada R sama dengan 0 ya. Atau ya R pada berarti di apa ya, di sumbu ya, di pusatnya, maka T sama dengan TO. Sehingga suhu pada pusat silinder adalah TO sama dengan Q dot RO pangkat 2 per 4K tambah TW. Jadi R ini kita gantikan kemari. Ya, R-nya di sini 0 ya. Nah, di sini 0. Berarti 0 dibagi ini kan 0 ya. Ini 0 dibagi ini kan 0. Berarti 1 kurang 0 sama dengan 1. 1 kali ini kan. Nah, ini hasilnya ditambah TW. Inilah rumus untuk menghitung suhu pada pusat silinder ya. Nah, di mana TW adalah temperatur permukaan daripada silinder ya, atau permukaan dinding silinder. Baik, kita lihat contoh ya. Pertama untuk dinding datar ya, dengan sumber kalor. Sebuah plat yang tebalnya 3 cm mempunyai kalor yang dibangkitkan secara seragam dengan laju 5 kali 10 pangkat 5 watt per meter pangkat 3. Satu sisi plat itu berada pada suhu 200 Celcius, sedang sisi yang lain 50 derajat Celcius. Hitunglah suhu pada pusat ya, TO jika K 20 watt per meter derajat Celcius. Ya, dengan menggunakan rumus ini ya, kita akan dapatkan TO sama dengan ya, Q-nya tadi 5 kali 10 pangkat 5 watt per meter pangkat 3, di mana tebalnya tadi 3 cm, kita ubah ke meter ya. Jadi 0,03 pangkat 2 per 2K, kan gini, K-nya adalah 20 ya. Ditambah ini ya, 200 tambah 50 per 2. Jadi 200 tambah 50 per 2. Berarti 250 per 2. Ini 125 ya. Nah, jadi kalau ada tambahkan lagi dengan ini, maka hasilnya temperatur atau suhu pada pusat plat TO sama dengan 136,25 derajat Celcius. Inilah jawabannya ya. Baik, kita lanjut contoh silinder dengan sumber kalor ya. Nah, ini saya ambil dari buku J.P. Holman ya. Nah, suatu arus 200 ampere ya. Jadi ada arus listrik 200 ampere dilewatkan melalui kawat baja stainless ya, di mana konduktivitas termal kawat tersebut 19 watt per meter Celcius. Diameter kawat 3 mm ya. Nah, diameter kawat 3 mm. Kemudian hambatan jenisnya dari baja ya, resistivity ya, hambatan jenis itu besarnya 70 mikro ohm cm dan panjang kawat 1 meter ya. Nah, kawat itu dicelup atau dibenamkan di dalam cairan suhunya 110 derajat Celcius. Jadi suhu cairan itu 110 derajat Celcius dan koefisien konveksi ya, nilainya 4 kilowatt per meter pangkat 2 derajat Celcius ya. Saya ulangi ya, koefisien perpindahan panas konveksi 4 kilowatt
per meter pangkat 2 Celcius. Hitunglah suhu pusat pada kawat. Nah, ya. Suhu pusat pada kawat ya. Sebelum kita cari suhu pusatnya, kita cari dulu TW-nya ya. Temperatur permukaan daripada kawat ya. Ini temperatur apa? Ini temperatur cairannya 110 ya. Nah, ini belum ada ya. Baik, kita cari dulu daya. Berarti daya listrik itu sama dengan apa? Daya listrik itu kan tegangan dikali kuat arus ya. Atau boleh juga daya itu adalah sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, itu akan sama dengan Q. Ya, Q dot. Ini adalah perpindahan panas konveksi. Ya, ini di mana ini? Di cairan ya. Nah, baik. Untuk mencari tahanan listriknya kita menggunakan rumus ini ya. Di mana R sama dengan Rho kali L per A. Rho-nya adalah 70 kali 10 pangkat minus 6. Di sini tadi kan 70 mikroohm cm. Jadi kita ubah ke ohm. Jadi 1 mikroohm itu adalah 10 pangkat minus 6 ya. Jadi 70 kali 10 pangkat minus 6 ya cm dikali panjang kawat. Panjang kawat tadi 1 meter. 1 meter kita ubah ke cm. Ya, di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ini adalah luas penampang kawat PR kuadrat ya. R-nya itu adalah setengah dari diameter, di mana tadi diameter 3 mm. Jadi setengah dari 3 1,5 mm. Kita ubah ke cm ya. Jadi 0,15 pangkat 2. Jadi diperolehlah tahanan 0,099 ohm ya. Kalau sudah dapat ini ya kita masukkan ke sini. I-nya tadi 200 ya, pangkat 2, R-nya 0,099 hanya 4000. 4000-nya dari mana? Dari sini. 4 kilowatt per meter pangkat 2 Celcius. Kilowattnya kita ubah ke watt. Jadi 1 kilowatt itu 1000. Jadi 4 kali 1000 4000 ya. A-nya itu apa tadi? A-nya itu adalah untuk seluruh kawat. A itu luasnya adalah PdL. Ya, PdL. Ini P, ini diameternya. Nah, diameter di sini sudah dirubah ke meter ya. Dari milimeter ke meter itu dibagi 1000 atau kali 10 pangkat negatif 3. Ya, panjang kawat 1 meter dikali selisih suhu yaitu temperatur dinding kawat ya, temperatur permukaan dari kawat dikurang temperatur cairan ya 110. Sehingga ini adalah apa? Ini adalah daya listriknya 3960 watt. Ini ya perkalian ini. 200 pangkat 2 dikali 0,099 itu sama dengan 3960 watt. Sehingga dapatlah TW sama dengan 215 derajat Celcius. Kalau sudah dapat TW, kita akan hitung daya yang dibangkitkan atau kalori yang dibangkitkan per satuan volume yaitu Q dot. Di mana daya itu adalah Q dot dikali volume. Volume kawat itu adalah PR kuadrat dikali L. Dari sini nanti dapatlah Q dotnya ya. Di mana Q dot sama dengan Q dot ini kan sama dengan P per volume ya. Jadi ini daya listrik 3960 watt dibagi PR kuadrat ya dikali panjang pipa. Jadi dapatlah Q dot 560,2 megawatt per meter pangkat 3. Nanti dalam perhitungan suhu pusat dari kawat kita hitung ya dari persamaan ini ya. Persamaan ini kan udah kita turunkan ya. Q dotnya itu kita ubah ke satuannya ke watt ya. Jadi dari megawatt ke watt itu 10 pangkat 6 ya. 1 juta. Tapi di sini kan ditulis 5,602 watt kali 10 pangkat 8 watt per meter pangkat 3 ya. Dikali ini ya. Ini tadi apa? Jari-jari daripada kawat ya. 1,5 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2 ya. Dibagi 4K. K-nya itu tadi dari kawat baja tadi, baja stainless itu K-nya 19. Ditambah temperatur dari permukaan kawat. Sudah kita hitung sebelumnya ini 215. Akhirnya kita perolehlah suhu pusat pada kawat besarnya TO sama dengan 231,6 derajat Celcius. Ya. Demikianlah beberapa contoh soal ya dengan penyelesaiannya. Jadi
nanti bisa Anda pelajari kembali ya topik kuliah kita ini. Demikian saja kuliah kita pada hari ini ya. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.